Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini, saya akan memaparkan materi teknologi web service pertemuan 14 dan 15. Sebelum memulai pemaparan di video kita kali ini, saya akan menyebutkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Diki Imam Mutakinha, yaitu saya sendiri, Diki Prasetyo, Anissa Hanifah, Nadia Hanifah Muhammad, dan Fadil Firdaus Muhammad. Pertemuan 14 dan 15 ini merupakan lanjutan dari pertemuan 13, di mana pada saat pertemuan 13 tersebut, saya sudah membuat cara pembuatan JSON pada PHP dengan database pustaka yang berisi tabel admin, buku, dan anggota. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi mobile root untuk tabel-tabel ini, dan akan melakukan pengujiannya di smartphone. Kita langsung saja ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita harus membuka text editor untuk pembuatan aplikasi mobile-nya. Di sini saya menggunakan Eclipse sebagai text editornya. Kita langsung buka Eclipse-nya. Di sini saya sudah membuat Android project-nya dengan nama Pustaka 1. Kita langsung buka. Hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah memasukkan coding di Android Manifest yang berada di sini. Nah, di sini saya memasukkan coding ini yang berfungsi untuk mengkoneksikan si aplikasi kita nanti ke internet. Lalu yang terakhir di sini saya menambahkan beberapa activity ini untuk perpindahan antar layoutnya nanti. Di sini saya nantinya akan menambahkan admin activity, anggota activity, dan buku activity dengan label-label seperti di sini. Lalu selanjutnya yaitu membuat layout-layoutnya. Layout tersendiri ada di folder res, lalu di folder layout. Yang pertama saya buat yaitu activity_main. Di mana layout ini merupakan layout utama yang nantinya akan terhubung ke layout admin, anggota, dan buku. Di layout utama ini, saya hanya memasukkan label large text, yaitu ini, dengan isi teksnya yaitu database pustaka. Teman-teman bisa melihat codingannya di sini. Lalu selanjutnya saya membuat layout untuk admin, anggota, dan buku. Masing-masing tampilannya akan terlihat seperti ini. Di sini saya menambahkan dua button, yang pertama untuk menambahkan data, lalu yang kedua yaitu untuk kembali ke menu awal, yaitu layout yang telah kita buat sebelumnya. Dan juga satu table untuk yang berisi untuk data-datanya nanti. Untuk shortcut-nya seperti ini, di mana button yang pertama saya namakan button tambah buku, lalu yang kedua yaitu button kembali, dan juga saya menambahkan Android on click yang bernama variabel aksi, di mana variabel aksi ini akan digunakan nanti. Lalu untuk layout anggota tidak jauh berbeda. Yang berbeda hanya penamaan untuk ininya dan admin. Lalu selanjutnya saya menambahkan menu untuk pilihan berpindah antar layout nanti, yang berada di folder menu. Lalu pilih main.xml. Di sini saya memasukkan 4 pilihan. Yang pertama admin, anggota, buku, dan keluar, yaitu untuk keluar aplikasi. Ini merupakan codingannya, di mana ID-nya merupakan ID admin bernama mn_admin, lalu ada mn anggota, mn buku, dan mn keluar dengan titelnya admin, anggota, buku, dan keluar. Jika sudah selesai, teman-teman bisa melihatnya seperti ini.
nantinya tampilannya akan seperti ini, di mana di sini ada menu untuk pilihan ke admin, anggota, buku, dan keluar. Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu menambahkan demand activity. Ini merupakan coding untuk mengatur layoutnya. Di main activity ini, yang pertama ini merupakan variabel untuk intent. Untuk variabel i-nya yang akan digunakan nanti. Lalu yang selanjutnya, ini merupakan codingan untuk mengatur layoutnya, di mana pada file Java ini menggunakan layout yaitu activity underscore main yang telah dibuat kita tadi, yang ini. Lalu yang ini merupakan kode untuk mengatur menu-menu yang telah saya buat tadi, di mana menunya terdapat di folder menu dengan nama file main. Lalu ini merupakan kode-kode untuk mengatur jalur optionnya. Contohnya jika kita mengklik admin, kita nanti akan berpindah layout ke layout admin. Lalu ini merupakan variabel i yang telah kita buat tadi. Di mana nantinya jika si tombol admin diklik, kita akan berpindah dari main activity ini ke kelas admin activity yang akan kita buat nanti. Untuk anggota, dan buku juga sama. Jika kita mengklik anggota, akan berpindah ke anggota activity, dan jika kita mengklik buku, akan berpindah ke kelas buku activity. Dan untuk keluar, dimana jika kita klik, si aplikasi kita nanti akan tertutup. Nah, setelah itu saya membuat kelas koneksi activity.java, di mana file kelas ini digunakan untuk mengatur koneksi si aplikasi ini nanti. Sebelum membuat activity untuk masing-masing table, saya membuat model-model terlebih dahulu untuk masing-masing table, di mana masing-masing model tersebut berisi variabel yang akan digunakan pada masing-masing activity nanti. Pertama, saya membuat model untuk buku bernama buku models.java. Untuk codingannya di sini saya menggunakan URL API laptop saya untuk gateway database-nya, di mana IP-nya merupakan 192.168.43.234. Dan yang ini merupakan file server PHP yang telah saya buat di pertemuan sebelumnya, di mana file PHP tersebut terletak di folder pustaka dengan nama server_buku.php. Lalu ini merupakan variabel-variabel yang akan digunakan nanti, yaitu variabel tampil buku untuk menampilkan semua data yang berada di tabel buku, lalu insert buku untuk memasukkan data baru ke tabel buku, lalu ada get buku by ID untuk mendapatkan data buku berdasarkan ID, lalu selanjutnya update buku untuk mengubah data buku, dan yang terakhir yaitu delete buku untuk menghapus data buku yang telah ada. Selanjutnya yaitu untuk anggota models dan admin models, tidak banyak perubahan, hanya disesuaikan dengan nama-nama, misalkan admin models. Lalu untuk URL servernya saya ganti filenya ke server_admin.php. Lalu variabelnya disesuaikan, diganti menjadi admin, dan ini disesuaikan berdasarkan kolom-kolom yang berada di tabel admin. Untuk anggota juga sama, ganti ke server_anggota. Ini juga sama, ini juga disesuaikan dengan kolom yang berada di tabel anggota.
Lalu selanjutnya yaitu buku activity.java. Di sini saya memasukkan data variabel yang berada di buku model. Lalu saya memasukkan variabel table layout, button, array list, dan JSON array bernama array buku. Lalu di sini layout yang digunakan yaitu layout activity buku. Dan ini merupakan codingannya. Di sini saya sesuaikan dengan data-data kolom yang berada di tabel buku. Ini merupakan codingan untuk melihat data-data yang berada di tabel buku. Ini untuk menghapus data yang berada di tabel buku. Ini merupakan variabel untuk mendapatkan data buku melalui ID. Ini untuk mengubah data buku. Dan yang terakhir yaitu untuk menambahkan data pada tabel buku. Dan tidak lupa juga codingan ini, di mana codingan ini berfungsi untuk mengatur tombol kembali yang telah kita masukkan di layout, di mana variabel yang digunakan yaitu variabel i. Dan jika kita mengklik button kembali, kita akan berpindah layout dari layout buku activity ini ke layout main activity atau layout utama. Selanjutnya untuk admin activity dan anggota activity tidak jauh berbeda, hanya disesuaikan dengan nama models dan layoutnya, dan juga kolom-kolom yang berada di tabel masing-masing. Di sini juga saya menambahkan hal yang sama untuk button kembali. Untuk admin activity juga sama. Lalu selanjutnya kita lakukan pengujian, di mana saya melakukan pengujian di emulator Eclipse ini dan smartphone. Yang pertama kita coba di emulator. Kita klik Android Tools, klik Project, lalu kita run as Android Application. Kita tunggu sampai emulatornya terbuka. Ini merupakan menu utama kita, di mana tertulis label database Pustaka, lalu ini merupakan menu-menunya. Yang pertama kita coba admin dulu, klik admin, lalu kita tunggu. Nah, ini merupakan data yang berada di tabel admin. Kita coba edit. Kita coba ganti dari Hanifa ke Hanifa 1, Anissa 1, Hanifa 1, 2, 3, 4. Klik update. Apa datanya berubah? Di sini tertulis update data berhasil dan data telah berhasil dirubah. Lalu kita coba tambah admin. Nama admin Diki, username Diki Mail, password 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik insert.
dan data telah berhasil ditambahkan. Lalu yang selanjutnya kita coba hapus delete. Kita klik delete. Delete ID 10 telah berhasil delete. Kita klik kembali apakah berhasil ke menu utama. Ini merupakan kembali ke menu utama. Selanjutnya kita coba di smartphone. Kita kirimkan aplikasi ini ke smartphone. Nah, ini merupakan aplikasi pustaka yang telah saya install di smartphone saya. Kita buka. Ini merupakan menu utama dari database pustaka saya. Kita coba klik menu. Tadi admin kan sudah di emulator. Kita coba di option pustaka, di option anggota. Kita klik anggota. Ini merupakan data-data yang berada di tabel anggota. Kita coba menambahkan dengan username Ricky, nama anggota Ricky KH, gender laki-laki, nomor telepon 081 321 123 456, alamat Jakarta Pusat, email ricky@gmail.com, password Ricky123. Kita klik insert, data berhasil disimpan. Ini merupakan data yang sudah kita tambahkan tadi. Kita coba klik edit. Kita ganti menjadi Ricky123, Ricky1 laki-laki, Jakarta Pusat menjadi Barat. Klik update. Nah, data sudah berhasil diupdate. Kita coba hapus, delete. Data sudah berhasil delete. Kita klik kembali. Lalu selanjutnya untuk tabel buku sudah berhasil mendapatkan datanya. Kita coba edit statistika dan programan komputer, kita ganti menjadi statistika saja. Raknya kita ganti menjadi 2. Untuk kita ganti menjadi tidak tersedia, kita klik update. Ini menjadi statistika sudah berhasil. Status bukunya sudah terganti ke tidak tersedia. Kita ganti coba menjadi tersedia lagi. Ininya menjadi 1. Kita klik update. Apakah berganti? Nah, sudah berganti menjadi tersedia. Kita kembali. Sekian pemaparan materi teknologi web service pertemuan 14 dan 15 dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.